Menteri Perumahan. Berarti kalau ada masalah rumah, harusnya perjanjian-perjanjian mengenai perumahan itu juga undang-undang perumahan itu dibawa ke Menteri Perumahan. Kalau ada ngomong 1 juta rumah, ini bohong. Benar-benar bohong ini. Ini pembohongan publik. Karena saya pernah minta diundang untuk dari mana itu angka? Ayo. Karena angka yang biasa dipakai Pak Harto adalah angka KPR. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks. Dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang beberapa minggu belakangan kembali hangat, yakni tentang Meikarta dan juga permasalahan yang menimpa sejumlah konsumen yang kemudian menggugat mereka datang ke Bank Nobu, terus juga mereka menggugat developernya mengenai kerugian yang istilahnya mereka merasa dirugikan nih atas proyek yang tak kunjung berjalan juga. Nah, sekarang kita langsung ngobrol dengan Pak Panangian Simanung Khalid. Beliau adalah pengamat properti. Halo Pak. Halo, Danang. Pak Panangian ini kalau Sobat Bisnis sering baca bisnis.com pasti sudah familiar dengan Pak Panangian, dan sekarang kita hadirkan di studio untuk ngobrol-ngobrol mengenai permasalahan Meikarta. Kalau Pak Panangian sendiri melihat kasus Meikarta, pandangan Bapak seperti apa sih Pak? Ya gini, jadi secara umum kasus ini bukan baru di Indonesia ya. Sudah sering ya Pak ya kasus? Sudah sering terjadi ya. Ada dulu cerita ada kelompok wartawan ya dipasarkan secara grup dari pengembang, lalu pengembangnya kabur. Oke. Lalu namanya wartawan kan nggak gampang, orang manusia yang sangat kritis punya akses kemana-mana, tapi nggak bisa juga gitu menangkap. Artinya begitu lemahnya posisi konsumen dalam hal transaksi proyek yang dibeli secara artinya hanya gambar gitu ya. Oke. Pre-project selling namanya istilahnya. Jadi selama pemerintah membiarkan pre-project selling, konsumen harus sadar bahwa ketika dia membeli proyek atau membeli sebuah produk yang belum jadi, risikonya ada gitu loh. Oke. Nah, memang harganya murah. Biasanya kan gitu. Ya. Beda dengan kalau kita misalnya beli barang yang sudah jadi, ya kan? Berarti hanya transaksi sifatnya. Ya. Nah, kalau ini kan perjanjian sifatnya. Oke. Nah, transaksi baru bisa dilakukan ketika kita menerima produknya. Nah, itulah. Jadi artinya hukum Indonesia memungkinkan developer menjual dengan gambar. Itu perbedaannya dengan katakanlah di Singapura misalnya, katakanlah di Australia gitu. Berarti negara-negara lain developer menjual sudah jadi Pak? Walaupun dengan gambar, tapi tidak dituntut untuk membiayai di awal. Oh. Nah, contoh di skemanya yang berbeda. Ya, skemanya berbeda. Contoh di Australia gitu ya. Kita hanya membayar DP-nya itu, DP-nya misalnya 10% itu sampai bangunannya selesai. Oke. Nah, setelah bangunan selesai langsung di-KPR-kan dengan bank. Gitu loh. Berarti kan dimonitor bahkan oleh pemerintah maupun oleh konsumen dan si pengembangnya. Berarti ketakar ya. Ketakar. Untuk DP sampai dengan pembangunan selesai, artinya ketakar berapa bulan. Dan kemudian ada juga sistem yang progresif ya kan, artinya kalau progresnya 20%, konsumen baru bayar 20%. Itu ada juga aturan-aturannya di berbagai negara ya, tapi itulah. Pre-project selling itu pada umumnya nggak ada. Nggak dibolehkan secara hukum gitu. Tapi kenapa di Indonesia masih berjalan dan kemudian masih ditolerir Pak? Ya, Indonesia mungkin kalau pandangan umum itu negara berkembang. Jadi pemerintahnya quote unquote ya kan lebih pro ke investasi. Oke. Nah itu pemerintah menganggap kalau pengembang nanti diatur terlalu ketat, mungkin ya ini masih mungkin. Nanti jadi pembangunan kabur. Pembangunan jadi agak lambat. Tapi ada risikonya ketika inisiatif ada di pengembang. Ya begini dia. Jadi ketika pengembangnya misalnya tidak mampu menjalankan perjanjiannya, apakah alasannya karena tidak laku sesuai dengan target, ya kan? Pada umumnya itu ya. Mungkin karena perizinan. Karena kalau Meikarta ini kan juga pernah ada karena perizinan ya. Pernah stop dia karena perizinan. Pernah stop. Ya, jadi itu juga memakan waktu. Kemudian saya dengar dia sudah melakukan PKPU kan. Iya.
homologasi PKPU, dan di PKPU itu dinyatakan ini tentu PKPU ini kan juga mengandung unsur pemerintah kan? Iya. Iya dong. Iya. Nah, dia sudah dikeluarkan semacam nota bahwa tahun 2027 lah paling lambat bisa di-deliver. Kalau nggak salah itu saya baca di berbagai media. Apa artinya? Berarti pengembangnya masih komit sebenarnya. Masih akan berniat untuk menyelesaikan ini berarti Pak. Nah, logika saya begini, Lipo ini kan grup properti dimulai dari Karawaci ya. Itu sebelum tahun 90. Ya, dulu ya. Nah, artinya apa? Dia sudah 30 tahunan main di properti. Bukan orang baru. Bukan orang baru ya, dan sudah banyak properti yang bagus dihasilkan. Nah, kemudian grup ini sudah 68 tahun berdiri di Indonesia sebagai ini konglomerat. Artinya dia pasti jaga nama gitu loh. Masa gara-gara satu proyek ini terus dia katakanlah misalnya tanda petik ya, untungnya nggak seberapa, terus dibiarkan aja gitu. Saya kira nggak mungkin. Berarti artinya pandangan Bapak akan ada penyelesaian kemudian dari permasalahan Meikarta ini Pak, kepada konsumen-konsumen yang menuntut untuk baik menuntut uang kembali ataupun menuntut unit segera diserahkan gitu Pak. Ya, kalau PKPU itu saya kira sudah detail kan harusnya. Karena kan keterlibatan pemerintah hanya mungkin di situ. Saya katakan tadi ada kekosongan hukum kan, dibandingkan dengan Australia, dibandingkan negara di berbagai negara yang sudah maju. Berarti apa? Di Indonesia ini memang risiko dari proyek itu ada di tangan pengembang dan di tangan konsumen yang mau melakukan perjanjian. Konsumen tertarik karena murah. Ya. Konsumen tertarik, ya pengembang mana mungkin lari sih, kan gitu. Ya. Ada beberapa oknum pemerintah diundang oleh pengembang untuk memberikan semacam meyakinkan. image, ya, meyakinkan bahwa proyeknya bukan abal-abal punya kan. Dan beberapa konsumen, beberapa pejabat kan ngomong bahwa ini bagus. Nah, segi bagusnya yang diomongin itu apa? Bahwa dia itu mendukung pembangunan. Sebenarnya kan itu aja. Bahkan dari segi konsumen pun melihat kontraktornya aja udah oke, developernya udah sangat meyakinkan gitu ya. Iya, jadi sama-sama nih. Risikonya ada di konsumen ketika kenapa kamu mau beli. Nah, pengembang lo memang pekerjaannya menjual dari dulu kan gitu. Jadi udah sepakat. Nah, sekarang terjadi miss dalam kesepakatan. Nah, karena hukumnya tidak memungkinkan si konsumennya itu bisa menuntut balik secara hukum ya. Nah, ya udah ikutin PKPU aja. Tapi kalaupun mau tinggal segera, kan katanya sudah ada yang siap. Jadi ya. Ya, tinggal di convert. Kalaupun ada biaya, iya wajar lah. Karena barang-barang sekarang harga bahan bangunan 40% naik dari sejak Covid sampai sekarang. Kenapa inflasi di Amerika sampai 10%, di Inggris? Karena supply chain kan terganggu kan sejak Covid kan. Di Indonesia hampir sama, mirip. Nah, jadi artinya harga-harga bahan bangunan jadi langka dan segala macam. Sementara kita ada kontrak lama. Nah, cuman kalau mau paling sekarang ya tambahin dikit, ya nggak ada masalah lah gitu loh. Jadi wise aja gitu. Nah, kalau sebagai investor, dia juga tidak rugi-rugi amat. Loh, dia membeli 125 juta. Coba bangun sekarang 250 itu. Loh, iya apa? Nggak. Iya. Jadi mungkin pengembangnya juga kita maklumi ya, quote unquote ya. Waduh, untungnya nih nggak seberapa nih. Aduh, kalau nanti digenjot lagi pembangunannya, waduh, bisa makin rugi karena harga sekarang. Itulah salah satu karena Covid. Sebenarnya karena Covid, karena mungkin juga karena perizinan ya. Jadi ada stuck. Nah, jadi waktu memakan habis keuntungan proyek itu. Kemudian penurunan penjualan pasti terjadi karena Covid. Sampai 70% loh penjualan penurunan. Nah, Covid itu 2 tahun, 2020, 2021. Jadi baru bernafas sekarang nih pengembang. Walaupun sudah ada yang jadi kan. Nah, itu. Jadi kalau PKPU sudah ada, harusnya ya pengembang nggak mungkin lah mengorbankan proyeknya. Tadi Pak Panangian bicara juga soal ada kekosongan hukum. Artinya ada yang harus diperbaiki dari segi regulasi Pak mengenai jual beli rumah, KPR ini dan lain sebagainya. Apa menurut Bapak yang harus diperbaiki Pak? Dalam hal ini memang agak menarik ya. Ini menarik sekali nih, Kanang ya. Presiden Jokowi secara tidak menyadari dia membuat jargon pembangunan 1 juta unit rumah untuk rakyat. Tapi dia membubarkan Menteri Perumahan.
yang selama ini menjadi mediator. Kalau ada masalah selalu Menteri Perumahan jadi mediator, Pak. Ada begini-begini, melapor Menteri Perumahan. Sekarang jawab Pak, yang Menteri Perumahan Tapi ini nggak ada. memang sebelum dibubarkan itu efektif Pak. Ketika ada permasalahan seperti ini lapor ke Menteri Perumahan? Loh, kan ada Pak, ada lembaganya. Oh. Mereka ini ke DPR, apa urusannya ke DPR? Paling tidak ada yang bernaung ya Pak ya? Iya dong Pak, Menteri Perumahan. Berarti kalau ada masalah rumah, harusnya perjanjian-perjanjian mengenai perumahan itu juga undang-undang perumahan itu di bawah Kementerian Perumahan. Undang-undang perumahan ada yang tidak memungkinkan pengembang untuk tanda petik menipu konsumen. Ada Pak. Oh, Bahkan oke. ada yang saya baca dulu di misalnya di apa ya, di undang-undang perumahan. Kalau Bapak mau meng-cancel pun bisa. Hebatnya di situ. Oh. Jadi undang-undang perumahan itu sebenarnya PP-nya, PP, Oke, aturan oke, di bawahnya. oke. Itu sudah sedikit agak mengadopsi untuk mengadopsi dari berbagai negara untuk melindungi konsumen. Cuman siapa yang menerapkan? Ya. Karena menterinya udah dibubarkan. Ini kontroversi ini. Jadi nanti siapapun presiden ke depan belajar dari sini. Untuk Ganang mengatakan tadi perlu ada suatu kekosongan hukum diisi dengan hukum baru. Lah, Menteri Perumahan harus ada. Gitu. Tapi apakah yang ada sekarang kan karena dilebur ya Pak dengan PU? Dia jadi setingkat dirjen. Oh. Dulu di zaman Pak Harto, ini di sejarahnya nih. Mungkin Pak Jokowi juga nggak tahu nih. Dulu zaman Pak Harto, ya kan. Kenapa ada Menteri Muda Perumahan? Karena dulunya juga dirjen seperti Pak Jokowi sekarang. Kemudian diangkat jadi Ah, menteri. kenapa? Alasannya karena dianggap strategis. Untuk perumahan bagi masyarakat. Dianggap Urus perumahan. angkat Menteri Muda. Wih, ternyata naik penjualan. Bank BTN makin tinggi Oke. pengucurannya. Diangkat Menteri penuh. Oh, Wasson Batubara, si Siono Yudo Husodo, Akbar Tanjung. Oh, 25 tahun itu Pak. Dan pembangunan rumah udah 250.000 setahun. Sekarang pembangunan rumah kita, loh, 100.000 sekarang, 150.000 mundur. Loh, Bank BTN Pak, ini saya kasih tahu ya. Tahun 97 dia pernah mengucurkan kredit sampai 300.000. Sekarang hanya 100.000, 150 gitu. Jadi bukannya makin kesini umurnya makin panjang, bukan makin gede, bukan gitu loh. Ya gitu, itu tenang. Jadi maksud saya ada berbagai kemunduran. Jadi kalau ada ide kamu tadi mengatakan perlu diisi kekosongan hukum ini, perlu Menteri Perumahan bikin dulu supaya nanti jadi dia semacam mediator. Kalau ada Oke. kalau ada fasilitas mediasi, kalau ada masalah ditampung semua. Sejauh ini Pak, ketika Kementerian Perumahan dilebur dengan PU, apa yang dilakukan konsumen ketika ada masalah seperti Mekarta ini? Ya mereka Nggak punya. dia menganggap gini, dirjen itu nggak bisa diandalkan, kurang bisa diandalkan quote unquote, karena menterinya kan membangun jalan. Lah, menteri kan menteri PU, ya kan? PU dannya itu kan karena dirjen, loh gitu Pak. Nggak bisa Pak. Bukan tugas utamanya berarti. Bukan Pak, ya? tugas utamanya gitu loh. Sementara ini masalah utama, masalah strategis perumahan ini. Sandang, pangan, papan. Ukuran kesejahteraan masyarakat itu di papan. Tanah dikuasai negara. Ini undang-undang pasal 45 ya, pasal 28. Di bawahnya sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat loh. Berarti orang berhak punya rumah layak Ya. gitu loh. Ya, setuju. Nah, sekarang berapa rumah kita yang layak? Coba kita hitung ya. Penduduk kita 270 juta. Kemudian kalau dibagi sekitar 4 orang, satu rumah 4 orang. Berarti harusnya ada rumah itu harusnya ada 67,5 juta minimal ada rumah. Ternyata setelah disurvei BPS yang rumah cuma 53 juta. Berarti ada 14 juta rumah yang harusnya ada tapi nggak ada. Loh, kemana dong orangnya itu? Iya, tinggal di bawah jembatan, di rumah mertua, di atas pohon, di mana pokoknya tinggal bukan di rumahnya sendiri, gitu aja udah. Gitu loh. Lah, angka ini yang saya sebutkan tadi nih, 15 jutaan itu dari zaman Pak Harto sama dan sekarang. Berarti semua pemerintahan setelah zaman Pak Harto sampai sekarang nggak ada yang becus soal perumahan. Gitu. Jadi jangan diklaim-klaim gini-gini. Nah, kalau ada ngomong 1 juta rumah, ini bohong. Benar-benar bohong ini. Ini pembohongan publik. Karena saya pernah minta diundang untuk dari mana itu angka? Ayo. Karena angka yang biasa dipakai Pak Harto adalah angka KPR. Oke. Dia menganggap rumah ini baru terjadi rumah kalau sudah ada pembelinya. Kalau lu bangun rumah tapi kosong, itu dianggap bukan rumah. Itu dianggap Buat apa dibangun? mangkrak gitu kan ya. Nah, jadi si Pak Harto menganggap KPR adalah ukuran seberapa jumlah rumah yang kau bangun.
Loh, kita cek aja BTN, cek seluruh bank. Loh, di bawah 200.000. Nah, jadi kalau ada 15 juta kekurangan, 75 tahun lagi belum selesai, Pak. Jadi 100 tahun merdeka, ini kita nggak merdeka secara perumahan. Nah, apa akibatnya? Ya, kesenjangan sosial. Ya. Apa akibat lebih dalam yang tidak pernah kita duga? Kerusuhan sosial tahun 98. Karena amarah masyarakat yang tertindas, tertumpuk dan menumpuk. Itu bisa jadi semacam api dalam sekam. Oke. Nah, jadi sandang pangan papan itu sudah filosofi yang paling umum untuk membangun hak ajasi seseorang. Sejak zaman nenek moyang kita udah. Justru itu. Nah, jadi kalau sandang sama papan pangan sudah beres, papan ini. Makanya Menteri Perubahan itu saya katakan itu sangat pentingnya di sana sebagai simbol dan sebagai simbol bahwa pemerintah tetap konsisten gitu loh, membangun masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Nah, itu dia harusnya. Kalau kita bicara soal tadi kewajiban sandang pangan papan supaya terpenuhi terhadap masyarakat, Pak. Ya. Saya sebagai milenial sendiri untuk ngomongin soal rumah takut, Pak. Iya, Banyak ketakutan, Pak. Saya paham karena anak saya 2 milenial, Pak. 2 orang. Banyak ketakutan selain takut harganya yang mahal sekali. Iya, betul. Prosesnya juga saya mewakili teman-teman yang milenial juga agak ragu-ragu, Pak. Ini pengembangnya oke atau enggak? Ini kemudian belum dibangun seperti yang tadi Bapak bilang. Kita taruh uang tapi belum dibangun, barangnya belum ada. Tidak kabur gimana? Nah, ya itu dia. Banyak ketakutan seperti itu, Pak. Itu bukti kekosongan hukum. Karena apa yang harus dilakukan kemudian, Pak? Memang. Jadi pemerintah ujungnya. Karena pemerintah kan mengayomi rakyat gitu loh, Pak. Kalau soal keterlambatan supaya para konsumennya lebih ngerti ya. Contoh ya nih. Apa beda kalau orang-orang investasi ya? Kan kalau menurut saya di Meikarta itu banyak investor. Iya. Kamu setuju ya? Iya, karena harganya yang murah waktu penjualan. Jadi supaya jangan putus asa ya. Kalaupun nanti barang ini di deliver agak terlambat, masih ada dong. Iya. Masih ada. Ruginya apa? Kalau harganya ditakar dengan harga lama, kamu tetap untung. Pasti. Nah, sekarang bayangkan dengan saham Bukalapak 850, sekarang 250. Emang siapa yang melindungi? Nah, itu supaya tahu investasi itu memiliki risiko. Ini masih ada, Pak, masih ada PKPU-nya, masih ada barang ya. Loh, saham Goto sekarang kemarin dijual 340. Sekarang hari ini 89. Tadi saya juga baru beli tuh. Berapa kehilangannya? 16 triliun kehilangan kalau nggak salah. Saya dengar dari sosmed. Tapi siapa yang bayar? Nggak ada. Nah, nggak, supaya sharing dulu sama orang-orang bahwa properti itu investasi paling aman dari semua aset. Ini saham, coba lihat tuh. Siapa yang melindungi? Nggak ada, baru kemarin dibeli. Berarti jangan takut ya, Pak, ya, ketika mau. Iya, maksud saya kalaupun ada niat pengembangnya itu sudah bagus. Tapi memang perlu ada addendum yang membuat setara pengembangnya dengan konsumen. Oke. Ya dong. Nah, dan kalau bisa hadir pemerintah di sana. Nah, pertanyaan Ganang tadi siapa? Dari Dirjen Perumahan aja udah, kalau nggak ada menterinya ya. Nah, jadi ketakutan milenial membeli rumah itu membuktikan bahwa di dalam benak milenial bahwa hukum di Indonesia ini nggak melindungi dia dalam transaksi, benar nggak? Betul. Nah, itu buktinya. Milenial kan udah mau 30 tahun kan rata-rata, 25 lah gitu. Masa 25 tahun merasa bahwa hukum nggak ada melindungi dia. Itulah buktinya. Jadi Indonesia udah merdeka berapa tahun tuh? Itu dia. Jadi inilah pentingnya pesan untuk pemerintah yang akan datang. Pemerintah sekarang sih ya bolehlah menyelesaikan urusan-urusan ini. Tapi kalau untuk membangun hukum yang baru, ya pemerintah yang akan datang. Jadi PR pemerintah yang akan datang. Ya, untuk membangun kembali Kementerian Perumahan sehingga semua ketakutan itu bisa ditumpahkan ke sana. Mungkin terakhir nih Pak nih, untuk para konsumen Meikarta yang kemarin merasa dirugikan kemudian menuntut segera serah terima kunci, terus ada juga yang menuntut uang kembali. Apa pesan Bapak bagi para konsumennya Meikarta nih Pak yang kemarin merasa kalau kepada konsumen udahlah, bandingkan dulu, investasi teraman properti lah. Oke. Ya, yang penting jangan kabur pengembangnya. Dari janjinya. Nah, tapi sekarang pesannya kepada ininya, pengembangnya.
Artinya pengembang boleh memilah-milah orang-orang ini. Kalau memang yang ingin segera menempati rumahnya, konon ada ya katanya. Ya. Ya kan? Konon ada katanya mau menempati rumahnya. Karena ada beberapa kampus perguruan tinggi akan ada di sana, di sekitar itu. Oke. Ya, jadi diprioritaskan orang yang mau pindah sekarang, penghuni. Kalau pada investor, ya dibuat aja semacam perjanjian yang lebih konkret. Kan di PKPU-nya kan 2027. Tapi tentu kan ada distrik 1, distrik 2, blok apa, blok ini. Nah, tentu ada itu kan. Kan setiap individu kan beda-beda, Pak. Nah, maksud saya itu harus dijelaskan kepada konsumennya gitu. Secara detail ya Pak ya. Harus Siapa detail. yang mau nempatin dulu, akhirnya diserahkan dulu yang ini sudah jadi. Ya. Dan konsumen kalau disuruh bayar juga nggak terlalu inilah, make sense lah. Asal jangan dibayar 2 kali lipat lah. Kamu dulu 125 juta, contoh dibayar 150, iya cincai lah orang bangunannya 25 juga. juta. Bukan harga bangunan udah naik 60% sampai Inflasi sekarang. dari sejak awal kontrak daripada sekarang. Iya. Jadi udahlah, asal 20% kan harga tanah naik, harga bangunan naik. Nah, kalau konsumen mau kabur, misalnya mau jualan, karena dia mau exit, dia mau refund. Kalau refund dia proyeknya ini melalui orang, exit dia, itu dimungkinkan secondary market gitu. Tapi kalau perjanjiannya itu belum kuat, ya harga propertinya kan tidak naik. Iya dong. Masih dengan harga awal perjanjian. Ya, jadi artinya nggak ada keuntungan kan? Iya. Nah, jadi lebih untung kalau proyek ini dijalankan. Oke. Kan harga akan naik. Makanya saya katakan tadi risiko ada kan dua belah pihak kan. Nah, jadi tenang aja. Jangan bangunkan singa tidur kan. Nah, kalau bagi investor ya. Nah, bagi yang mau tinggal udahlah. Negosiasi aja untuk pindah tempat. Bagi yang misalnya ada katanya saya dengar warisan ke anaknya. Iya. Jangan khawatir. Jangan khawatir karena apa? Dia kan timur Jakarta kan. Iya. Itu timur kan pembangunannya banyak banget, Pak. Iya. Masih berjalan. Infrastruktur, infrastruktur banyak banget di sana. Jadi artinya kalau kita lihat dari Silicon Valley di Amerika dan berbagai tempat yang infrastrukturnya jadi, biasanya dia memang justru 1,5 jam dari kota, dari pusat kota. Jadi lokasi itu in the future sih udah, kalau jadi warisan nggak usah khawatir deh, nggak usah khawatir. 125 juta jadi warisan, wah, ya gitu loh. Terus kalau ada orang yang ya membutuhkan uang cepat, ya kan, ya sabarlah sampai ini bangunan dilanjutkan. Nanti akan muncul secondary market. Ya dong, kalau secondary market paling enggak kita ada untung. Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Pak untuk ngobrol-ngobrolnya tentang Meikarta. Semoga bisa jadi pembelajaran juga buat sobat bisnis. Terus juga mungkin buat konsumennya Meikarta ataupun pengembangnya juga. Mungkin yang disebutkan Pak Panangian tadi bisa menjadi solusi atau alternatif ya. Bisa menjadi saran juga nih untuk pengembangnya, baik itu konsumennya juga. Terus juga untuk pemerintah juga, berbagai saran juga dari Pak Panangian. Semoga bisa bermanfaat dan juga sampai ketemu di episode berikutnya Sobat Bisnis.